anak-anak semuanya, apa kabar? Selamat pagi, good morning everyone. How are you today? I hope you fine in at home. Oke, anak-anak, hari ini Ibu Guru mau melanjutkan materi kita ya. Sekarang kita sudah masuk ke tema keempat, subtema yang ketiga, pembelajaran yang ketiga sampai keenam. Jadi ini Ibu satu PowerPoint langsung Ibu gabung ya anak-anak ya, karena Ibu mau mengejar materi gitu, karena kita kan nggak lama lagi mau mengadakan ulangan penilaian akhir semester ganjil ya. Jadi Ibu mau cepat kejar materi kita. Jadi di sini pembelajaran 3 langsung sampai ke 6 ya. Nah, jadi ini Ibu ambil ringkasannya, ini yang penting-penting saja ya. Jadi anak-anak, di video pembelajaran yang Ibu Guru buat ini ya, tidak perlu kalian catat semuanya. Jadi kalian ambil hal-hal yang penting, silahkan kalian catat ya. Seperti misalnya contoh matematika ya. Boleh silahkan kalian catat untuk dipelajari ya. Oke anak-anak, tapi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, sebelum Ibu Guru berdoa ya, mengajak anak-anak semuanya, seperti biasa ya, Ibu Guru mau menyapa dulu semua teman-teman Ibu Guru yang di mana saja, yang di Indonesia maupun yang ada di luar negeri, yang selalu mendukung video channel Yustasweet. Oke? Hello guys, before you continue watching Yustasweet video, don't forget to press subscribe button, the press bell button, like, comment, and share video Yustasweet. We are friends on YouTube. Keep following Yustasweet, interesting and cool video. Continue to create the full of talents. Good luck with that. Okay guys, my video channel Yustasweet about learning contents, tutorial contents, and entertainment. Watching my video channel Yustasweet, it finished. Okay, thank you. Oke anak-anak, sekarang kita lihat di slide PowerPoint yang sudah Ibu Guru siapkan ya. Di sini sudah Ibu Guru siapkan teks doa Bapa kami. Hari ini kita berdoa Bapa kami menggunakan bahasa Inggris ya. Oke, marilah kita mengangkat tanda kemenangan kita. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Nah anak-anak, ini Ibu Guru tampilkan di slide selanjutnya ada materi matematika ya. Nah, nanti anak-anak bisa buka juga buku paket tematik tema keempat, subtema yang ketiga di buku paket yang sudah Ibu Guru pinjamkan ya. Jadi Ibu Guru tampilkan di PowerPoint ini yang penting-penting saja ya, karena kita mau mengejar materi. Nah, ini nama bangun ruangnya anak-anak adalah prisma segitiga. Jadi di samping ini prisma segitiga itu beda dengan bangun datar segitiga ya. Kalau bangun datar segitiga itu 2 dimensi. Nah, sedangkan kalau prisma segitiga bangun ruang ini dia memiliki panjang, lebar, dan tinggi ya. Nah, sekarang anak-anak kita lihat ruas garis atau biasa disebut dengan sisi-sisinya. Nah, ruas garisnya di sini ruas garis AB nih. Anak-anak bisa lihat di garis yang sudah Ibu kursor Ibu warna merah ini ya. AB, BC, AC. Nah, ini sebagai sisi alasnya atau ruas garis yang ada di alasnya. Lalu ruas garis DE, EF, dan FD atau DF. Ini ruas garis atau sisi atas ya. Lanjut lagi ruas garis DF. Ini udah ya, AD, BE, dan CF. Ini adalah ruas garis sebagai tinggi atau ruas garis yang ada di samping kiri, di samping kanan, dan di belakang, dinding belakang sana ya anak-anak ya. Jadi dibangun prisma segitiga ini dia memiliki alas A, B, C, alas yang di bawah, alas yang di atasnya D, E, F, dan sisi di samping sebelah kanan ya, sisi A, B, E, D, dan sisi A, D, F, C ya. Nah, tapi kita akan lanjut nanti ke bagian sisinya, sisi-sisi ya. Hari ini Ibu kasih anak-anak materinya yang ruas-ruas garis dulu ya. Kalau ruas garis itu seperti rusuk ya anak-anak ya. Rusuk AB, nah itu namanya rusuk. Rusuk BC.
rusuk AC. Nah, kalau sisi itu dinding keseluruhannya. Sisi ABC. Nah, itu namanya sisi ya anak-anak. Oke, Ibu Guru kasih lagi contoh berikutnya. Prisma tegak segitiga. Masih ruas garisnya ya anak-anak ya. BC, ruas garis BC. Lalu CD dan DB atau BA. Ini adalah ruas garis yang ada di sisi di bawah. Lalu kita lanjut lagi, ruas garis yang ada di atas. Ruas garis FG, GH, HF. Ya, ini adalah ruas garis yang ada di alas atas. Lanjut lagi ruas garis BF, BF yang ada sebagai tinggi ya anak-anak ya, ruas garis tinggi. Ruas garis berikutnya CG, CG yang ini ya. DH, DH yang ini ya. Dia ruas garisnya posisinya sebagai tinggi dari prisma tegak segitiga. Oke anak-anak, Ibu Guru lanjutkan lagi. Berikutnya Ibu tampilkan bangun ruang 5 segi 4 ya. Ruas garis AB, ruas garis AB, ruas garis BC, ruas garis CD, ruas garis DA. Ini ruas garis yang posisinya berada di bawah ya anak-anak ya. Posisinya sebagai alas di bawah. Lalu ada lagi ruas garis DA, DA, AE, AE ini sebagai tinggi ya anak-anak ya. Lalu BE, CE, dan DE. Ini adalah ruas garis yang posisinya sebagai tinggi. Nah, ini 5 segi 5 ya anak-anak ya. Kita lihat segi 5-nya dari mana? Dari alasnya ini anak-anak. Alasnya ini sisinya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Dengan sisi A, B, C, D, E ya, dan tingginya di sini titiknya dikasih T ya. Sebenarnya tidak mesti T, ini bisa juga K, L, M, N ya, titiknya ini. Nah, ruas garisnya AB yang ini anak-anak, AB, BC, BC, CD, ruas garis CD, DE, DE ini di belakang ini E ya anak-anak ya. Nah, ini ruas garis yang berada di alas di bawah. Nah, sekarang kalau yang ruas garisnya sebagai tinggi, ya sebagai tinggi, misalnya BT, yang ini BT, CT, CT, DT, ini ya. Ini adalah ruas garis yang posisinya sebagai tinggi dari 5 segi 5. Nah, anak-anak sekarang kita lihat lagi benda berbentuk balok. Contohnya seperti yang ini yang sudah Ibu Guru tampilkan gambarnya, berbentuk balok misalnya lemari, kulkas, kotak kardus, penghapus ya. Terus ini ada lemari pakaian juga ya. Nah, sekarang kita lihat di sini slide berikutnya, bangun ruang mempunyai rusuk, sisi, dan titik sudut. Tahukah kamu rusuk, sisi, dan titik sudut pada kubus dan balok? Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Di bawah ini sudah Ibu Guru tampilkan bangun ruang kubus ya anak-anak ya. Nah, yang ini ada garis ini maksudnya titik sudut. Ini juga titik sudut. Ini titik sudut, titik sudut. Titik sudut, titik sudut. Jadi bangun balok ini atau kubus balok ini dia memiliki titik sudutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mempunyai 8 titik sudut. Nah, dindingnya ini namanya sisi. Sisinya ini, bangun kubus ini sisinya, kita hitung yang di bawah dulu ya. 1, yang di atas 2, samping kiri 3, samping kanan 4. Di depan 5, ke belakang 6. Jadi bangun kubus ini memiliki 6 sisi ya. 6 sisi itu maksudnya gini loh anak-anak. Ini sisi samping ya 1, sisi sebelah kanannya lagi 2, lalu depannya lagi 3, belakangnya 4, di atas 5, di bawah 6. Jadi bangun kubus atau balok itu memiliki 6 sisi atau 6 dinding ya gitu. Rusuk. Nah, ini rusuk ini seperti tiang-tiangnya anak-anak. Kita hitung ya, tiang pada bangun kubus ini rusuknya ada 1, 2, 3, 4, yang di atas 5, 6, 7, 8 yang berdiri tegak.
9, 10, 11, 12. Jadi bangun kubus atau bangun balok, kubus dan balok memiliki 12 rusuk-rusuknya atau tiang-tiangnya ya, yang horizontal maupun yang vertikal, yang mendatar maupun yang berdiri tegak ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini Ibu Guru sudah tampilkan gambar kubus ya anak-anak ya. Banyak rusuk. Di sini sudah Ibu Guru kasih jawabannya dengan tulisan angka warna merah ya. Jadi maksudnya supaya anak-anak tinggal, kalau anak-anak mau mencatat silahkan ya, masukkan ke buku catatan ya. Banyak rusuknya ada 12, banyak sisinya atau dinding-dindingnya ya. Dinding samping kanan, samping kiri, depan, belakang, atas, bawah, jumlahnya ada 6 sisi. Banyak titik sudutnya ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, anak-anak di slide berikutnya ini, nama bangunnya ini, kalau ini kan bangun ruang ya anak-anak ya. Kalau dia bukan bangun ruang, ini namanya trapesium. Tapi karena ini bangun ruang, jadi kita sebutnya prisma segi 1, 2, 3, 4, segi 4 ya. Banyak rusuknya ada 12, banyak sisinya atau dinding-dindingnya ada 6, banyak titik sudutnya ada 8. Oke, lanjut lagi. Nah, tahukah kamu sikap yang harus dimiliki agar terwujud persatuan yang baik ketika bermain? Nah, anak-anak ini materinya udah masuk ke PPKN ya, karena kita tematikan jadi dia langsung sambung ke materi PPKN. Nah, anak-anak, kalau untuk mewujudkan persatuan yang baik mau di rumah, mau di sekolah, nah sikap yang seperti apa ya? Oke, di sini sudah Ibu tampilkan di tabel. Ini sikap yang harus dimiliki agar terwujud persatuan dalam bermain ya. Nah, bermain di sekolah, bermain di rumah, ya, bermain di lingkungan. Yang pertama, misalnya menjaga kekompakan tim. Contohnya pada saat bermain bola ya anak-anak ya, mau bermain bola, bermain futsal, bermain voli atau basket, itu kan punya tim A, tim B, punya kelompok. Tim itu maksudnya kelompok atau grup ya anak-anak ya. Nah, jadi satu kelompok, satu grup itu kita harus kompak, harus bersatu, tidak boleh bertengkar ya, supaya menghasilkan hasil yang diinginkan dalam kelompok tersebut. Nah, misalnya kalau bermain bola, kita satu kelompok harus kompak supaya kelompok kita menjadi tim yang memenangkan perlombaan tersebut ya anak-anak ya. Nah, yang kedua, mau menerima kekalahan dengan lapang dada. Nah, mau menerima kekalahan dengan lapang dada itu biasa disebut dengan jiwa yang sportif ya anak-anak ya. Jiwa sportif. Jadi kalau anak-anak misalnya kelompoknya kalah, tidak boleh marah-marah, tidak boleh ngamuk, tidak boleh menyalahkan orang lain, tapi menerima kekalahan dengan lapang dada. Nah, dan kalian harus juga mempelajari, oh saya salahnya di sini, salah di sini. Jadi untuk kedepannya nanti harus lebih baik lagi seperti itu. Lanjut yang ketiga, tidak bersikap mau menang sendiri. Nah, kalau orang yang bersikap menang sendiri itu kan orang yang egois anak-anak. Jadi tidak boleh bersikap mau menang sendiri. Berarti tidak boleh egois ya dengan temannya. Gemar menolong teman yang kesulitan, jujur dan tidak curang ketika bermain. Nah, jadi pada saat bermain anak-anak tidak boleh curang. Kalau anak-anak curang, besok-besok teman-temannya tidak mau lagi bermain dengan anak-anak ya. Besok-besok temannya, oh nggak mau lagi main dengan Budi, oh nggak mau lagi main dengan Ani karena dia suka mainnya curang. Nah, supaya teman-teman anak-anak itu banyak temannya, jadi bermain itu harus dengan jujur ya, berjiwa sportif, tidak curang. Mau berbagi dengan teman. Mau berbagi dengan teman ya, misalnya berbagi makanan, berbagi kue, berbagi mainan ya. Seperti itu contohnya. Nah, lanjut lagi anak-anak ya. Gambar sabun dan spons berbentuk balok. Balok merupakan contoh bangun ruang. Nah, ini anak-anak Ibu Guru tampilkan gambar sabun. Ini gambar spons. Spons ini biasanya digunakan untuk mencuci piring. Ya, kalau kalian biasa lihat mama kalian di rumah mencuci piring itu biasa menggunakan spons. Nah, sabun ini contohnya sabun mandi ya. Jadi sabun dan spons ini berbentuk balok. Nah, balok merupakan contoh bangun ruang. Oke anak-anak, sekarang kita lanjut ya. Bangun ini berbentuk prisma.
Nah, ini namanya bangun prisma segitiga ya. Dengan sisi tegaknya atau rusuk-rusuknya ini namanya rusuk ya, atau ruas-ruas garis ya. Dan sisi tegaknya itu berarti dinding di depannya, dinding depannya. Ya, dan titik sudutnya ya, titik sudutnya yang ini, sudut-sudut-sudutnya. Oke, titik sudutnya ini. Nah, anak-anak sudah bisa lihat di sini sudah Ibu kasih tulisan ini ya. Jadi kalian kalau mau catat silahkan ya, di-pause-kan dulu video Ibu. Oke, kita lanjut lagi. Ya, prisma segitiga. Banyak rusuknya, ada 9. Ini rusuknya. Rusuk itu tiang-tiangnya ya anak ya. 1, 2, 3. Belakang lagi 4, 5, 6, 7, 8, 9. Banyak sisinya. Sisinya di depan 1, di belakang 2, 3, 4, di bawah lagi 5. Banyak titik sudutnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Oke, berikutnya adalah prisma segi. Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5. Prisma segi 5 ya anak-anak ya. Banyak rusuknya ada 15, banyak sisinya ada 7, banyak titik sudutnya ada 10 ya. Rusuknya yang ini anak-anak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sekarang yang berdiri tegak. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Banyak sisinya. Sisi yang di depan 1, yang ini ya. Terus di samping ini 2, 3, di belakang sana 4, 5, 6. Yang ke depan lagi 7. Sisi itu maksudnya dinding-dindingnya ya anak ya, dinding dari bangun prisma tersebut. Ada 7. Banyak titik sudutnya. 1, 2, 3, 4, 5. Di atas lagi 6, 7, 8, 9, 10. Oke, kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Nah, ini namanya limas segi 4 ya. Banyak rusuknya. Rusuk itu tiang-tiangnya ya anak-anak ya. 1, 2, 3, 4. Yang berdiri 5, 6, di belakang 7, belakang lagi ke sana 8, ada 8. Banyak sisinya. 1, 2, 3, 4, 5. Sisi itu dinding-dindingnya ya anak-anak ya. Banyak titik sudut. Ada 1, 2, 3, 4. Di atas lagi 5. Ada 5 titik sudut. Oke, nah ini sama juga ya. Ini namanya limas segi 3. Nah anak-anak, cara membedakan prisma dengan limas itu, kalau limas itu dia memiliki puncak atau kuncup di atas. Itu kalau limas segi 3, limas segi 4, limas segi 5, limas segi 6, itu ada kuncup di atasnya. Kalau prisma itu di bawahnya segi 3, di atasnya juga alasnya segi 3. Itu kalau prisma. Di bawahnya alasnya segi 5, di atasnya juga alasnya segi 5. Tuh, itu namanya prisma. Kalau kuncup-kuncup seperti ini namanya limas ya. Banyak rusuknya ada 6. Rusuk-rusuk itu tiang-tiangnya ya anak-anak ya. Banyak sisinya atau dindingnya ada 4. Banyak titik sudutnya ada 4. Oke, kita lihat lagi slide berikutnya. Nah, ini juga limas anak-anak. Kita lihat dia punya kuncup di atas. Kuncup di atas, bawahnya bentuk sisinya 1, 2, 3, 4, 5. Ini namanya limas segi 5. Banyak rusuknya ada 10. Banyak sisinya. Sisi itu dinding-dindingnya ya anak-anak ya. Dindingnya ada 6. Banyak titik sudutnya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Oke. Oke anak-anak, sampai di situ dulu materi yang Ibu sampaikan. Nanti kalian lihat lagi di buku paket kalian ya. Untuk lebih jelasnya kalian pelajari di buku paket lagi. Nah, ini memang sengaja Ibu agak kebut ya materinya. Jadi ini sudah Ibu ambil ringkasannya. Yang sulitnya itu di matematika ya anak-anak ya. Nah, tidak lama lagi kita akan ada ulangan penilaian akhir semester. Jadi anak siap-siap
belajar di rumah, nanti akan Ibu Guru infokan kapan ulangan harian dan kapan ulangan penilaian akhir semester. Jadi rencana Ibu Guru hari Sabtu ini ya, hari Sabtu ini kita ulangan harian agama, PJOK dan tematik ya. Rencana Ibu, nanti Ibu kasih tahu lagi jadi atau tidak rencana Ibu Sabtu ini harus kita ulangan karena Ibu Guru mau masukkan nilai kalian, mau direkap semua nilai kalian ya. Oke, kita berdoa dulu ya anak-anak ya. Marilah kita mengangkat tanda kemenangan kita. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, Mother of God, pray for us sinners now and the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Oke anak-anak, sekian pembelajaran hari ini. Simak video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih, thank you. See you tomorrow. Sampai ketemu besok di video pembelajaran Ibu Guru. Oke. Kalian harus rajin cek di classroom ya, supaya tidak ketinggalan informasi mau pelajaran Ibu Guru tematik ataupun pelajaran yang lain bahasa Inggris, Mandarin, TIK dan lainnya. Oke. See you, bye-bye. Dadah.